Smile, Memorable, dan Care. Saya Dr. Christopher Koratoi, internis di Rumah Sakit Samarinda Medica Citra yang bekerja sebagai part-timer di rumah sakit ini. Dalam memperingati Hari Hepatitis Sedunia pada tanggal 28 Juli 2022 dengan tema Hepatitis B. Saya akan menjelaskan mengenai hepatitis B serta tata cara pencegahan dan penanganannya secara praktis. Hepatitis B kita kenal bahwa itu adalah merupakan satu infeksi hati penyebab dari virus hepatitis B itu yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Memang dari sekian hepatitis yang berbahaya adalah hepatitis B dan juga C. Tapi hepatitis B ini dia secara kronis dia akan berbahaya sekali. Dia akan bisa mulai terinfeksi pertama sampai terjadi sirosis pada tahun kelima dan bisa juga menyebabkan kanker hati. Itu yang kita anggap memang itu sangat berbahaya sekali untuk virus hepatitis B ini. Penyebab virus hepatitis B ini yaitu virus. Ya, virus ini yang memang dia kena antara kalau terjadi kontak di darah, terutama pada transfusi darah, dan juga kontak juga secara hubungan seksual antara suami dan istri, apalagi dengan adanya salah satu kena virus hepatitis B, dia bisa menular melalui semen, melalui vagina, atau melalui lecet-lecet pada vagina karena iritasi. Dan kemudian juga pada yang berbahaya juga yaitu pada vaksin pada yang tadi saya sebutkan tadi adalah transfusi darah itu. Jadi jalur melalui cairan tubuh dan darah. Jadi hepatitis virus B ini dia bisa kena pada semua orang, yaitu bisa juga kena pada orang dewasa dan juga kena juga pada anak-anak. Jadi itu kita harus pencegahan itu lebih baik untuk tidak terjadi hepatitis B. Kita harus bedakan ciri-ciri orang yang menderita hepatitis B ya pada kalau akut yaitu sering terjadi timbul hepatitis B itu pada kurang 6 bulan. Kalau dia kronis itu lebih dari 6 bulan. Ya kalau akut ya gejalanya itu ya dia akan timbul pada 1 sampai 4 bulan. Ya terjadi kelelahan, kehilangan nafsu makan, mual, muntah. Tapi yang lebih kita dapatkan adalah ya kencingnya warna kuning, kulitnya juga warna kuning. Nah itu kita akan melihat gejala daripada hepatitis B yang akut. Kalau yang kronis ya itu sudah terjadi komplikasi, misalnya sirosis hati, ya terjadi pembengkakan perut, yaitu yang disebut dengan asites, atau ada spider nevi, ada angioma pada kulit juga yang kita lihat itu. Ya itu gejala-gejala yang seperti itulah untuk kronis. Memang kita harus ya hepatitis B itu terdiagnosa kadang-kadang dengan adanya masalah pemeriksaan hepatitis dari darah. Jadi kalau itu periksa HbA1c itu teridentifikasi adanya dia pernah kena hepatitis B. Tapi belum tentu dengan HbA1c positif itu adalah virus hepatitis B. Harus di pemeriksaan yang lebih lanjut lagi untuk menentukan HBV DNA-nya. Itu genetik DNA pada hepatitis virus B. Itu kita perlukan lagi untuk pemeriksaan yang lebih akurat untuk itu. Kalau masa inkubasinya kalau mulai dari masuknya virus hepatitis B itu, jadi dia itu kalau akut ya 1 sampai 4 bulan dia mulai timbul gejala-gejala, yaitu maka masa inkubasi. Kemudian ada lagi masa inkubasi mulai masuknya
virus hepatitis B sampai terjadinya sirosis hepatis itu 5 tahun. Dan itu dari situ ya akan kita harus cegah jangan sampai terjadinya karsinoma hepar yang disebut dengan kanker hati. Kalau kita lihat penanganannya dari yang terkena hepatitis B itu, ya kalau dia akut biasanya itu bisa 2-3 minggu dia bisa sembuh sampai kita mengharapkan hilangnya gejala itu. Tetapi kalau ada yang parah ya kita harus memberikan juga antivirus. Ada yang sering dikatakan dengan lamivudin itu. Tapi kalau dia sudah itu di bawah 6 bulan kita terapi. Kalau sudah pengobatan yang kronis ya itu beda lagi. Yang penting pada saat timbulnya gejala pada hepatitis virus akut ya kita harus obati juga secara agresif, jangan sampai dia terjadi keparahan pada akut hepatitis B ini. Saya katakan tadi ya bisa 2-3 minggu dia sembuh, tapi tergantung daya tahan tubuh. Jadi kalau dia akan berlanjut menjadi kronis setelah 6 bulan masih ada gejala-gejala dan dia akan menjadi sirosis, itu juga yang kita akan terapi dengan hepatitis kronis, jadi hepatitis B kronis. Jadi itu tergantung kita melihat keparahannya, melihat juga perkembangan dari sel-sel hati yang kena gitu. Jadi kita kalau sudah hepatitis kronis yang aktif itu ya kesembuhannya lama untuk kita obati. Memang sebaiknya pencegahan ini sangat penting bagi orang yang belum terkena hepatitis B. Yang pertama adalah ya vaksinasi. Itu kita harus imunisasi aktif. Jadi pemberian vaksinasi untuk virus hepatitis B itu sangat penting. Jadi kita memberikan 3 dosis, jadi mulai dari bulan ya 0 kita sebut, kemudian 1 bulan lagi kita harus virus, dan 6 bulan setelah pemberian yang kedua kita harus vaksinasi yang lengkap. Jadi 3 kali pemberian dosis untuk vaksin hepatitis virus B. Yang paling penting vaksinasi, dan juga kita harus menghindari dan juga orang-orang yang kita sudah tahu kena hepatitis virus B, ya baik dia pakai handuk, makanan dan sebagainya, kita harus hindari itu. Pencegahan secara fisik juga kita harus jaga. Tapi penularan sebenarnya adalah kontaknya melalui cairan tubuh gitu, atau melalui transfusi darah gitu, atau pada hubungan seksual yang kena adalah dari vagina yang lecet, masuklah virus hepatitis B melalui semen yang dikeluarkan oleh suaminya itu. Kalau dia menderita hepatitis B. Jadi bisa dengan vaksinasi, bisa juga dengan pencegahan dari orang-orang yang mengidap hepatitis B. Ya, terutama adalah orang yang menderita hepatitis B, dia harus melakukan pengobatan. Jadi pengobatan itu ada yang diberikan itu misalnya antivirus, ada entecavir, ada tenofovir, ada lamivudin, ada adefovir, dan juga ada telbufudin juga, dan ada beberapa yang baik. Itu usaha untuk supaya kita mencegah komplikasi. Yang berat adalah komplikasi dan juga kerusakan hati yang sangat parah. Kalau sudah terjadi kerusakan hati yang parah, maka liver menjadi sirosis dan itu akan berkembang menjadi kanker hati. Ya, itu kita harus coba. Jadi sampai mana kita ketahui perkembangan pengobatan ya kita harus kontrol dengan laboratorium. Ya, dengan laboratorium secara berkala untuk kita melihat perkembangan, untuk kita menilai hepatitis virus B itu yang diidap oleh seseorang. Ya, sekianlah penjelasan dari saya tentang virus hepatitis B, dan yang penting adalah bahwa kita harus melakukan pencegahan dengan vaksinasi dengan 3 dosis
yang saya katakan tadi. Dan bagi teman-teman saudara yang ibu bapak yang sudah terkena paparan virus hepatitis B, jangan khawatir, tetap kita berusaha untuk kita bisa sembuh, mencegah komplikasi supaya kita tetap sehat, kita bisa bekerja aktif seperti biasa. Kiranya Tuhan memberkati.